ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Kuda dan Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Kuda dan Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Kuda dan Juru Selamat, berkatilah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat terkasih GKI Gatot Subroto Purwokerto. Pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh mengucap syukur ketika kita boleh bersama-sama kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam renungan doa pagi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika pada pagi hari ini Tuhan mengaruniakan kami kehidupan, Tuhan menyertai istirahat malam kami, dan ketika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami semua kesempatan untuk bersama-sama disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman yang akan bersama-sama kami renungkan boleh sungguh-sungguh membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap dari kami sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami dan juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua pada kesempatan pada pagi hari ini untuk membaca bahan perenungan kita yang terambil dari Matius pasal ke-24 ayat ke-42 sampai dengan ke-44. Matius pasal ke-24 ayat ke-42 sampai dengan ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagi orang yang sulit untuk bangun pagi, alarm baik melalui handphone ataupun jam waker biasanya menjadi andalan yang paling diandalkan untuk membangunkan tubuh nih yang biasanya sedang enak-enaknya tidur. Nah, reaksi orang ketika berhadapan dengan alarm biasanya beragam dan juga menarik. Ada yang langsung bangun, kemudian mematikan alarm, kemudian melanjutkan aktivitas. Tetapi tidak jarang juga ada yang kemudian bangun, mencari di mana alarmnya, kemudian dimatikan alarmnya lalu lanjut kembali tidur. Nah, Bapak Ibu, menariknya ketika kita berbicara tentang alarm,
ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ada juga kok banyak alarm-alarm kehidupan yang sesungguhnya diberikan oleh Tuhan. Pada saat ini ketika kita bersama-sama sedang di dalam masa penantian hari raya turunnya Roh Kudus bagi kita semua, hari raya Pentakosta yang akan bersama-sama kita rayakan, sesungguhnya bukankah itu juga adalah sebuah alarm yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita diminta untuk berjaga-jaga, senantiasa siap sedia, sehingga ketika Roh Kudus tercurah kepada setiap umat, kepada manusia, kita siap untuk menerimanya. Yesus mengingatkan dalam pembacaan Injil kita pada pagi hari ini di dalam Matius pasal ke-24 ayat ke-42 sampai ke-44, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kata berjaga Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih adalah sebuah kata kerja, kata aktif. Yesus menggunakan gambaran hari Tuhan yang akan datang bagai pencuri. Pencuri itu lazimnya datang pada saat yang punya rumah tidak ada di rumah, atau saat yang punya rumah sedang tertidur lelap, begitu ya, terlena, tidak waspada. Nah, bukan berarti Tuhan berharap kita terlelap dan terlena, bukan. Tetapi sebaliknya, justru Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia ini nih mudah terlelap dan terlena dengan dunianya sehingga menjadi tidak waspada lagi, termasuk di dalam kehidupan beriman. Oleh karena itu, ketika Yesus meminta para murid untuk berjaga-jaga pada waktu itu, maka sesungguhnya Yesus ini meminta inisiatif dan juga kesadaran penuh dari para murid untuk menjaga dirinya dari segala hal yang mungkin bisa membuat mereka tidak siap ketika Tuhan datang. Bukan hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apapun, apalagi melakukan segala sesuatu sesuka hati, tidak tahu aturan atau menyimpang dari kebenaran Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kadang kita bisa terlena dan terlelap di dalam pikiran kita, di dalam dunia kita. Terlelap dalam kesombongan diri kita, terlena dengan segala prestasi dan apa yang kita capai. Terlelap dalam kemalasan kita, dalam rasa tinggi hati, di dalam kebencian menahun yang tidak ada niatan untuk mengampuni. Terlelap di dalam berbagai tindakan yang seringkali kita tahu salah, tetapi kita lakukan terus-menerus berulang kali, sehingga kita menjadikan itu sebagai sebuah kompromi. Jangan-jangan juga secara tidak sadar, kehidupan beriman kita juga sedang didinabobokan, sedang terlelap, terlena dengan apa yang kita anggap sebagai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan memberkati setiap hari, maka ya sudahlah, saya tidak perlu ngapa-ngapain. Ya, karena keselamatan pasti sudah tersedia, ya sudahlah, aku bisa melakukan apapun, hidup sesuka hati. Toh nanti Tuhan ujung-ujungnya akan mengampuni. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Hati-hati, terkadang keinginan hati dan cara berpikir yang kurang tepat bisa membuat kesadaran iman kita menjadi terlena dan juga terlelap, bahkan mati. Seperti hati nurani yang mulai tertutup kerak misalnya, yang sudah sulit untuk dikenali dan berfungsi sebagai semestinya. Seringkali urusan hati Bapak Ibu juga bisa menjadi persoalan yang besar, tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena dari hati bisa muncul berbagai kemungkinan, keinginan dan juga tindakan. Oleh karena itu sering disebut juga bahwa hati nurani adalah pusat kehidupan kita. Begitupun juga di dalam kehidupan beriman kita. Dan pada bagian pesan ini, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan, sebuah cerita dari kisah orang-orang pada masa Nuh, di mana kita tahu ada sebuah peristiwa besar yang terjadi pada zaman Nuh. Yang tidak sadar, tidak berjaga-jaga diri, mereka hanya hidup sesuka hati mereka, berbuat jahat, mengabaikan alarm-alarm yang diberikan Tuhan, sehingga ketika hari Tuhan datang, mereka tidak siap, tertinggal dan bahkan musnah karena air bah. Mengapa Bapak Ibu Yesus mengingatkan peristiwa besar ini? Untuk menunjukkan bahwa sungguh setiap orang harus sadar dan siap penuh dalam menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Dan selama kita masih menapaki dunia ini, akan selalu ada alarm-alarm dari Tuhan yang diberikan kepada Tuhan bagi kita untuk berjaga-jaga.
banyak kalau misalkan kita mau mencoba untuk peka dan melihat apa yang Tuhan lakukan. Selalu ada alarm yang diberikan Tuhan untuk menjaga dan membangunkan kita dari rasa terlena. Dan melalui Roh Kudus yang tercurah bagi manusia, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati nurani kita, dan melalui perenungan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu merupakan salah satu bentuk penyertaan Tuhan dan alarm dari Tuhan bagi kita semua. Bahkan dari alarm ini kita bisa melalui banyak hal di dalam kehidupan beriman kita. Pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini, bagaimana cara kita menanggapi alarm-alarm yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini? Mematikan alarm itu lalu kemudian terlena di dalam kehidupan kita, atau kemudian kita matikan alarm itu tapi kita merespon, bangun dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Selamat belajar untuk menjadi peka dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, karena ada begitu banyak alarm-alarm yang Tuhan berikan untuk menolong dan menjaga kita untuk hidup di dalam kekudusan dan juga kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman ini yang boleh menolong setiap dari kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melanjutkan kehidupan di dunia, agar tetap bisa dalam iman yang teguh dan juga di dalam langkah yang teguh dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan kami, dan ajar kami juga untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan dan kami perjuangkan di dalam pertolongan kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.